Siapa sembahyang 2 rakaat di tempat yang sunyi, yang hanya Allah yang tahu dan para malaikat, 2 rakaat saja ikhlas, maka Allah selamatkan dia daripada api neraka. Dalam riwayat lain ada Allah cabut dia dari golongan orang-orang yang munafik. 2 rakaat lagi sembahyang cuma ikhlas di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Sebagian mereka berkata, pada keikhlasan sesaat itu terdapat keselamatan abadi. Tetapi ikhlas itu jarang sekali. Dan dikatakan ilmu adalah bibit dan amal adalah tanaman dan airnya adalah ikhlas. Artinya kada berbuah mungkin disiram. Makna daripada kalamul Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Sebagian mereka orang-orang salihin dimimpikan di waktu tidur. Dimimpikan di waktu tidur. Lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana kamu dapatkan amal-amalmu? Jadi kawan atau barangkali murid bermimpi lawan gurunya yang sudah wafat. Nah, dalam mimpi itu si murid ini bertakun lawan gurunya, bagaimana kamu dapatkan amal-amal yang dilakukan di dalam dunia itu? Maka ia menjawab, setiap sesuatu yang kukerjakan karena Allah, maka saya dapatkan. Setiap sesuatu amal ibadah, amal perbuatan yang kukerjakan karena Allah, maka saya dapatkan. Sehingga biji delima yang kuambil dari suatu jalan dan sehingga kucing yang mati milik kami, saya melihatnya dalam daun timbangan amal kebaikan. Pernah dahulu sidin rupanya ada membuangi biji delima, sabiji di jalan. Itu mengganggu jalan orang, karena biji itu ada di tengah jalan, bisa terdangsar orang, bisa tak apa. Jadi dibuangi, disisihkan biji delima tadi. Maka sidin dapati pahalanya itu ada di akhirat. Kucing sidin mati, kucing mati, sidin dapati juga pahalanya ada di akhirat. Artinya hal-hal yang sekecil itu akan terlihat di akhirat balasan apa yang dilakukan. Sesuai dengan firman Tuhan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah sudah menjelaskan, barang siapa yang beramal seberat biji sawi kebaikan, dia akan melihat ganjarannya di akhirat. Dan siapa yang beramal seberat biji sesawi tapi kejahatan, itu pun akan dia lihat balasannya di akhirat. Dan pada kopiahku ada benang dari sutra. Kopiah sidin itu ada belilit dengan benang sutra. Padahal boleh aja itu. Laki-laki boleh memakai sutra asalkan sedikit, asalkan lebih banyak kada sutranya.
mun 100% sutra nah tuh kada boleh dipakai laki-laki macam rajin tuh tapi ada 100% ya sutra asli nah kada kau dipakain itu boleh sutra dustainya lain sutra bujuran. Kalau sutra bujur 100% itu kada boleh dipakai. Nah sidin ini cuma ada sehelai benang sutra di kupiah. Dan pada kupiahku ada benang dari sutra. Lalu saya melihatnya dalam daun timbangan amal kejelikan. Sekalinya jadi amal kejahatan itu. Padahal dari segi hukum fikih itu boleh aja. Tapi karena tujuannya memakai itu kada karena Allah, tujuannya memakai itu mungkin untuk mencari kemasyhuran atau menampakkan sesuatu kemegahan, nah itu menjadi sesuatu amal kejahatan walaupun hanya sehelai benang sutra. Dan pada kupiahku ada benang dari sutra, lalu saya melihatnya dalam daun timbangan amal kebajikan, amal kejelikan. Dan sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali pada minggu-minggu yang dahulu bahwa sesuatu yang boleh, sesuatu yang mubah itu bisa menjadi haram apabila disertai dengan niat yang salah. Perbuatan yang sebenarnya menurut fikih boleh, tapi karena niatnya kada bagus berubah menjadi haram. Tetapi perbuatan haram kada akan bisa berubah menjadi baik walaupun niatnya baik. Nah, memakai sehelai benang sutra itu boleh. Tapi kalau niatnya tadi kada baik, maka dia akan menjadi amal kejelikan. Lalu saya melihatnya dalam daun timbangan amal kejelikan. Dan mati keledaiku yang harganya 100 dinar. Lalu saya tidak melihat baginya pahala. Kucing tadi mati, ada pahalanya. Padahal harga kucing kada berharga mungkin waktu itu. Sekali himar mati, no harganya larang, kada ada pahalanya. Saya tidak melihat baginya pahala. Maka saya berkata, kematian kucing itu berada dalam timbangan amal kebaikan dan kematian keledai tidak ada di dalamnya. Kenapa itu? Sesuatu yang kada berharga mati ada pahala, tapi sesuatu yang mahal hilang mati, kenapa kada ada pahalanya? Kucing mati ada pahalanya di akhirat. Keledai mati miliknya kada ditemukan pahala di akhirat. Maka dikatakan kepadaku, dijawab kepadaku, sesungguhnya ia diarahkan kemana kamu kirim. Kucing kemana mengirim? Kalau mengirim ke daun timbangan amal kebajikan, pasti ada ditemui di daun timbangan amal kebajikan. Kalau keledai itu mati tapi kada dikirim ke sana, kada akan bisa ditemui di sana. Tergantung kitanya mengirim ke mana. Sesungguhnya ia diarahkan ke mana kamu kirim. Lalu ketika dikatakan kepadaku, ia telah mati, maka kamu berkata dalam kutukan Allah, maka batallah pahalamu padanya. Bisa disampaikan kepada kita berita, si anu anak ikam meninggal atau kendaraan ikam hilang atau ini, lalu muntung sumpah serapah. Artinya kada sabar, kada ridha dengan kehilangan sesuatu tadi, maka batallah pahalamu padanya. Ada berpahala lagi. Jadi himar tadi walaupun larang harganya mati, tapi waktu kematian himar itu tidak disertai dengan keridhaan dan kesabaran, kada berpahala jadinya. Orang yang punya anak 2 meninggal sebelum balik
dia akan menyambut di pintu surga kepada kedua orang tuanya. Itu hadis Nabi, ada seperti itu. Orang nang mati dua ikung anak belum balik anaknya, mati dua ikung atau selebihnya, dia akan merupakan modal yang besar untuk masuk ke surga bagi kedua orang tuanya. Apabila kematian dua anak itu disertai dengan kesabaran dan keridhaan. Bila kada disertai dengan dua itu, kada akan bisa jadi amal kebaikan. Jikalau kamu mengatakan di jalan Allah, itu himarika mati fisabilillah menjadi kita memang. Artinya ridha dengan apa yang ditentukan Allah. Niscaya kamu mendapatkannya dalam amal kebaikan. Dalam suatu riwayat ia berkata, dan saya pernah bersedekah dengan suatu sedekah di antara manusia. Lalu pandangan mereka kepadaku menyenangkanku. Begitu bersedekah, ada orang melihat, timbul di hati senang. Sedekah ini dilihat orang. Ini artinya apa? Riya itu datangnya pada waktu melakukan kebaikan, bukan sebagai pendorong berbuat baik. Ada riya nang jadi pendorong, itu lain lagi kisahnya. Ini pendorongnya baik aja, pendorongnya motivasinya karena Allah. Begitu orang melihat timbul senang hati. Nah, ini masalahnya. Lalu pandangan mereka kepadaku menyenangkanku. Waktu kita hendak sembahyang, lillahi ta'ala, tidak ada tujuan lain selain karena Allah. Sembahyang sampai 2 rakaat sembahyang, datangan orang. Nah, kalau kita merasa dilihat orang sembahyang kita, hati kita senang. Nah, ini. Jadi riyanya datang di tengah amal, bukan pendorong amal. Maka saya menjumpai demikian itu tidak bermanfaat bagiku dan tidak pula memudaratkanku. Artinya apa? Sedekah pun itu jadi pahala kada, jadi dosa kada. Artinya di akhirat nol, kada ada apa-apanya. Padahal waktu bersedekah itu asal mulanya ikhlas. Begitu dilihat orang timbul senang. Nah, timbul senang. Sekali di akhirat kadada napa-napa, pahalanya kadada, dosanya kadada. Maka saya jumpai demikian itu di akhirat, artinya tidak bermanfaat bagiku dan tidak pula memudaratkan. Sufyan As-Tsauri berkata ketika mendengar ini kisah, Sufyan As-Tsauri memberikan komentar. Ujar Sidin, alangkah bagus keadaannya karena ia tidak memudaratkan atasnya. Untung artinya itu kada jadi dosa. Untung kada jadi dosa. Dah jadi dosa apa? Mana bersedekah, mana jadi dosa. Artinya orang yang bersedekah kemudian senang dilihat orang, jadi dosa kada, jadi pahala kada, itu sudah untung. Lalu ia Allah berbuat baik kepadanya. Itu ngarannya Allah masih berbuat baik kepada orang itu. Kada disiksanya, kada diazabnya karena riyanya tadi. Yahya bin Mu'adz berkata, ikhlas itu dapat membedakan amal dari cacat-cacat, seperti membedakan air susu dari kotoran binatang dan darah. Nah, jadi amal ibadah kita ini kada akan bisa diketahui, baikkah kadakah belum bisa diketahui.
sebelum ada ikhlasnya. Nah, ikhlas itulah yang jadi pembeda mana amal nang bisa kita dapati di akhirat, mana amal nang kada bisa dibawa ke akhirat. Itu ikhlas nang menentukannya. Dikatakan bahwa seorang laki-laki keluar dalam pakaian wanita dan menghadiri setiap tempat di mana wanita berkumpul di dalamnya, dari perkawinan atau kumpulan orang dalam kesusahan. Ini si laki-laki ketujuh menyerbu bila ada kumpulan bebiniannya berpakaian kayak pakaian bini-bini. Kan di Arab tuh bercadar, jadi kada tahu pagelangan ganal kayak laki-laki kada tahu pang. Bercadar baju ganal. Jadi si laki-laki ini gawiannya kayak itu. Bila orang berkumpulan bini-bini, umpat pasang jo baju bini-bini bercadar, kada tahu pada laki-laki. Nah, gawian macam itu. Seorang laki-laki keluar dalam pakaian wanita dan menghadiri setiap tempat di mana wanita berkumpul di dalamnya, dari perkawinan atau kumpulan orang yang dalam kesusahan. Bila ada orang mati, di sini kelompok bebiniannya umpat untuk bebinian situ berkumpul. Lalu bertepatan bahwa ia pada suatu hari menghadiri tempat yang padanya tempat berkumpulnya wanita, lantas mutiara dicuri. Artinya ada orang kehilangan mutiara dalam kumpulan itu, misalnya 2-30 bini-bini, saya kong ingin tadi umpat di situ, lalu ribut, ada yang hilang mutiara. Kumpulan bini-bini itu ada yang kehilangan mutiara. Maka mereka berteriak agar tutuplah pintu, kunci lawang, sehingga kami memeriksa satu persatu. Nah, pacang ketahuan ini. Tutuplah pintu sehingga kami periksa. Maka mereka memeriksa satu demi satu. Dicari di kantong, cari di sini. Kalau ada menyimpan mutiara tadi. Sehingga sampailah giliran kepada laki-laki tersebut dan seorang wanita bersamanya. Pak Ampihan, ada seekong laki-laki, laki-laki tadi lawan seekong bini-bini, ada giliran yang beluman lagi. Tinggal berdua lagi yang belum diperiksa. Maka ia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Namanya rebu tadi berdoa. Seraya berkata, jika saya selamat daripada yang memalukan ini, maka saya tidak mengulangi kepada perbuatan seperti ini. Berdoa di situ dengan ikhlas karena Allah. Andai kata inya kada tasupani dalam masalah ini, inya ampih melakukan nangka itu. Kan kada boleh berkumpul bini-bini itu, bergabung-gabungan itu. Maka mutiara ditemukan beserta wanita itu. Nah, sekalinya mutiaranya ada jadi hilang. Maka tadi hilang mutiaranya, sekalinya ada mutiaranya. Lalu mereka berteriak agar melepaskan wanita merdeka itu. Kami telah mendapatkan mutiara itu. Jadi selamat artinya daripada dipermalukan di tengah-tengah manusia. Artinya bahwa ikhlas itu bukan hanya menyelamatkan kita di akhirat, tapi juga ikhlas itu pun menyelamatkan kita dari kemaluan, dipermalukan di alam dunia ini. Ada seorang lagi yang macam ini, seorang laki-laki di dalam kantung gamisnya membawa botol isinya arak, botol arak. Jalan sampai di tengah jalan bertemuan Sayyidina Umar. Waktu itu Sayyidina Khalifah Amirul Mukminin.
batamuan Sayyidina Umar. Jadi Umar tuh napa digamis tuh pina barat tuh napa dibawa. Maka arak nih. Kalau ketahuan ini dipukul bisa deh. Bisa dihukum. Nah, laki-laki tadi berdoa kepada Allah dengan ikhlas, ya Allah, jadi ya karena arak ini banyu biasa. Dan ulun tubat kada hendak lagi minum arak. Napa ge Sayyidina Umar dalam kantung itu banyu putih wae Sayyidina Umar. Sini aku periksa aja Sayyidina Umar. Periksa, sekalinya banyu putih bujur, hilang araknya kada ada lagi. Nah, selamatlah laki-laki tadi daripada penjara, daripada hukuman. Nah, karena doanya itu dengan ikhlas. Nah, jadi kita andai kata kita berdoa tuh seperti dalam keadaan seperti tadi, nah tentu doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang sufi berkata, saya pernah berdiri beserta Abu Ubaid At-Tustari dan ia sedang menanami tanahnya setelah asar dari hari Arafah. Sidin betani rahatan menanami tanah. Lalu sebagian temannya dari Wali Abdal meliwatinya. Ada Wali Abdal liwat. Lantas si Wali Abdal tadi membisikkannya dengan sesuatu. Wali Abdal tadi berbisik lawan Abu Ubaid tadi. Berbisik. Maka Abu Ubaid berkata tidak. Lalu teman itu berjalan. Tidak tadi, nang membisiki tadi berjalan hilang. Seperti awan yang mengusap bumi sehingga ia hilang dari mataku. Maka saya bertanya kepada Abu Ubaid, apa yang ia katakan kepadamu? Napa garang dibisiki sidin tadi? Maka jerpian tidak itu. Abu Ubaid menjawab, ia memintaku agar saya menunaikan ibadah haji bersamanya. Ingin tadi membawai aku naik haji. Kan orang Wali Abdal tuh sekejap pin sampai sudahnya ke Arafah situ. Nah, anak dibawainya bahaji. Lalu saya menjawab tidak. Kok kada hendak bahaji. Saya bertanya, mengapa tidak kamu kerjakan? Kenapa kada akun bahaji dibawa orang? Tempat terabang di Wali Abdal tadi kenapa kada akun? Ia menjawab, Abu Ubaid tadi menjawab, saya tidak mempunyai niat tentang menunaikan ibadah haji. Aku kada berniat naik haji tahun ini. Kada berniat naik haji tahun ini. Dan saya telah berniat bahwa saya akan menyempurnakan tanah ini pada sore ini. Besokan tadi aku berniat hendak menyelesaikan tanaman ini. Kada hendak niat naik haji. Nah, jadi ada orang bawa naik haji, aku jawab tidak. Maka saya takut kalau saya melakukan haji besertanya karenanya. Nah, aku ini takutan kalau aku naik haji itu karena dibawainya nih tuh nah. Ada karena Allah, karena dibawainya. Maka saya menghadapi kutukan Allah Ta'ala. Dikutuk Allah aku. Karena saya memasukkan dalam suatu amal bagi Allah sesuatu selainnya. Kan haji ibadah. Nang ibadah itu mestinya murni karena Allah. Kalau aku bercampur karena Allah dan karena dibawainya tadi, dikutuk Allah aku. Baik aku menuntungakan tanamanku ini, nah sudah aku niatakan bisukan tadi. Maka apa yang saya di dalamnya itu lebih besar menurutku daripada 70 kali haji. Apa yang kulakukan ini lebih ganal pahalanya daripada 70 kali haji. Nah, naik haji dibawai orang artinya cuma kada ada niat kada mau. Ada kayak kita mungkin kita jangan naik haji di Burung Kabanjar aja menggagas sudah. Baru Kabanjar nah gratis makan dijamin kada tahu niat tahu kada lagi belakang sudah. Nah ini dibawai naik haji cuma karena kada ada niat tahun ini naik haji kada mau naik haji.
Nah, jadi niatnya. Dikhawatirkan apa? Aku naik haji itu karena dibawainya. Jadi bercampur karena Allah dan karena dibawainya. Diriwayatkan dari sebagian mereka, ia berkata, saya pernah berperang di laut, perang sabilillah. Lalu sebagian kami menawarkan keranjang rumput. Sekalinya di kapal itu ada orang menawarkan keranjang. Lalu saya berkata di dalam hati ini bergeritik, saya membelinya, baik untuk hariha keranjang ini murah harganya. Lalu saya ambil manfaatnya dengannya dalam peperanganku. Ini sagan berperang kau dibawa, sagan membawa alat-alat. Lalu apabila saya memasuki kota, maka saya jual keranjang rumput itu, lalu saya beruntung padanya. Nah, menjual keranjang, hati berarti baik ditukari. Gunanya banyak. Sagan ikam berperang tak pakai, dan kayaknya menikam beli ke kampung dijual itu larang harganya, berhujung keranjang itu. Maka saya beli keranjang rumput itu ditukar. Maka saya melihat pada malam itu di waktu tidur bermimpi seolah-olah dua orang datang turun dari langit. Lalu salah seorang berkata kepada temannya, tulislah orang-orang yang berperang itu. Yang turun di langit tadi ada berdua, menyuruh kawannya, catat siapa-siapa yang berperang ini orangnya. Lalu ia mendikte kepadanya, si fulan keluar, artinya berperang untuk bertamasa. Ini berperang sekaligus beremian. Si fulan keluar karena ria. Nah, saya kemudian empat berperang supaya dinilai orang jagau, dinilai orang pahlawan kayaknya. Si fulan berperang untuk berdagang. Ini berperang sambil membawa jamu, membawa obat macam-macam, berjualan. Dan si fulan fisabilillah. Ini fisabilillah, dicatat, ditulis. Kemudian ia memandang kepadaku dan ia berkata, giliranku pulang nih, tulislah si fulan keluar untuk berdagang. Nah ini tulis, ini pedagang nih yang keluar nih. Maka saya berkata, Allah, Allah tentang urusanku. Saya tidak keluar untuk berdagang. Aku berperang ini kada berdagang. Dan tidak ada bersamaku suatu perdagangan. Yang dibawa kada ada. Dan tidak ada bersamaku suatu perdagangan yang saya buat berdagang. Saya tidak keluar kecuali untuk berperang. Maka orang itu menjawab, kamu kemarin telah membeli keranjang rumput yang kamu maksudkan bahwa kamu beruntung padanya. Lalu saya menangis, sadar, dan saya berkata, janganlah kamu tulis aku pedagang. Maka ia memandang kepada temannya dan ia berkata, apa pendapatmu wahai kawan? Tulis tanggapannya pedagang kah? Sabilillah kah? Temannya menjawab, tulislah si fulan keluar untuk berperang. Hanya saja ia membeli di perjalanannya keranjang rumput agar ia beruntung padanya. Nah, sehingga Allah Azza wa Jalla memutuskan padanya dengan apa yang dia lihat. Nah, tulis ke dulu, ini keluar fisabilillah di tengah jalan nukar keranjang dari kena Tuhan tasarah memutuskan kayak apa. Nah, jadi kada kawan kayak itu kita masih belum tentu. Apalagi kita mulai kampung, misalnya kita naik ke haji, mulai kampung sudah niat dagangnya ada. Mulai kampung bawa jamu ini situ payu, membawa ini di sini Makkah payu, bakutak-kutak yang dibawa sudah. Itu sudah jelas mulai di benua. Ini di Makkahnya kayaknya nah. Di Makkah melihat ada barang yang bagus, di kampung nih untung baik nukar sini nah. Nah itu sudah jadi masalah. Sudah jadi masalah.
Sehingga Allah Azza wa Jalla memutuskan padanya dengan apa yang dia lihat. Sari As-Saqati rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya kamu mengerjakan salat 2 rakaat dalam tempat yang sunyi, yang kamu mengikhlaskannya adalah lebih baik bagimu daripada menulis 70 hadis atau 700 hadis dengan ketinggian. Dengan niat nang kada baik artinya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illallah wal malaikah kanat lahu bara'atun minan nar. Siapa sembahyang 2 rakaat di tempat nang sunyi, nang hanya Allah nang tahu dan para malaikat, 2 rakaat saja ikhlas, maka Allah selamatkan dia daripada api neraka. Dalam riwayat lain ada, Allah cabut dia dari golongan orang-orang yang munafik. 2 rakaat lagi sembahyang cuma ikhlas di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Sebagian mereka berkata, pada keikhlasan sesaat itu terdapat keselamatan abadi. Tetapi ikhlas itu jarang sekali. Dan dikatakan ilmu adalah bibit dan amal adalah tanaman dan airnya adalah ikhlas. Artinya kada berbuah mungkin disiram. Bibitnya ada, tanamannya sudah, cuma kada akan tumbuh baik berbuah kalau kada disiram. Sebagian mereka berkata, apabila Allah membenci seorang hamba, alamat orang yang dibenci Allah artinya, maka dia memberinya 3 perkara dan mencegahnya 3 perkara, yaitu dia memberinya persahabatan dengan orang-orang yang saleh dan mencegahnya menerima dari mereka. Allah berikan dia ini karunia ke-7 bakawan lawan orang saleh dan disukai oleh orang-orang saleh. Ini untung. Tapi inya kada bisa mengambil apa-apa dari orang saleh itu. Berkahnya kada dapat, ilmunya kada dapat, apanya kada dapat. Nah, ini alamat orang yang dimurkai Allah. Dekat dengan orang saleh, akrab dengan orang saleh, tapi kada dapat napa-napa dari orang saleh. Kada dapat berkahnya. Ini tanda orang dimurkai Allah. Artinya apa? Orang saleh aja kawan inya kada dapat napa-napa, apalagi orang nang kada saleh. Orang saleh aja kawannya kada bisa membaiki kelakuannya, apalagi orang nang kada saleh. Mestinya bakawan tuh ada pengaruhnya, ada ini kada. Nah, itu alamat. Yang kedua, dan dia memberinya amal-amal saleh dan mencegahnya keikhlasan padanya. Bersedekah orang ini ke-7, sembahyang malam ke-7, semua ibadah ke-7, tapi kada diberi Allah ikhlas. Nah, kada diberi Allah ikhlas, sama aja kada dapat napa-napa kena. Yang ketiga, dan dia memberinya hikmah dan mencegahnya sidik padanya. Ini diberi Allah ada ilmu-ilmu yang bagus, tapi kada jujur dalam penggunaan ilmu tersebut. As-Susi berkata, yang dikehendaki oleh Allah dari amal para makhluk adalah keikhlasan saja. Ikhlas itu yang dikehendaki Allah. Sembahyang itu orang kafir bisa sembahyang. Bazakat orang kafir banyak nang sosial pada orang Islam. Puasa orang kafir banyak nang tahan puasa 40 hari, siang malam ada bermakanan. Cuma orang kafir kada akan bisa ikhlas. Nah, ikhlas ini yang dikehendaki Allah dari sesuatu perbuatan kita. Al-Junaid berkata, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang berakal, maka manakala memikirkan mereka, mereka beramal. Lalu manakala mereka beramal, mereka ikhlas. Mereka ikhlas. Maka keikhlasan mendorong mereka kepada pintu-pintu kebaikan semuanya.
Muhammad bin Sa'id Al-Marwazi berkata, urusan itu seluruhnya kembali kepada dua pokok. Ilmu nang macam apa aja ilmu, titiknya kembali kepada dua. Akhir perkaranya kembali kepada dua. Mengapa nang dua? Perbuatan darinya denganmu dan perbuatan darimu baginya. Itu aja intinya. Artinya sesuatu yang dari Allah kepada kita dan dari kita kepada Allah. Nah, dua buting itu, Bang. Intinya tadi dua. Satu dari Allah kepada kita, yang kedua dari kita kepada Allah. Lalu kamu ridha apa yang telah diperbuat dan kamu ikhlas pada apa yang kamu perbuat. Yang dari Allah kepada kita, kita ridha. Yang dari kita kepada Allah, kita ikhlas. Nah, selamat sudah itu. Mengapa kanang dari Allah kepada kita ridha dan nang dari kita ikhlas. Nang dari Allah kepada kita dalam 24 jam kada sunyi daripada 4 hal. Pasti ada 4 ini yang kita terima dari Allah. Pertama, nikmat. Itu kada boleh tidak, pasti ada. Setiap saat kita terima nikmat dari Allah. Yang kedua, bala. Bala pasti ada kita terima dalam kehidupan kita. Yang ketiga, khair, kebaikan, beribadah, taat. Yang keempat, syar, kejahatan. Nah, Allah memberikan kita 4 itu kepada kita. Nikmat, bala, baik, jahat. Terhadap yang 4 itu kita wajib ridha. Nikmat yang pertama, kesehatan umpamanya, itu nikmat. Kekayaan, nikmat. Nah, itu kita wajib ridha. Wajib ridha pertama bil qadhi, dengan yang memutuskan. Allah artinya. Kita wajib ridha, kita menerima nikmat. Kita terima nikmat, kita wajib ridha dengan yang memutuskan Allah. Kita wajib ridha bil qadha, dengan keputusan itu. Dan kita wajib ridha dengan yang diputuskan. Taat tadi, nikmat tadi. Dan kita wajib syukur atas nikmat itu. Kalau kita diberi Tuhan duit umpamanya 10.000, kita wajib ridha dengan Allah selaku yang memutuskan. Kita wajib ridha dengan keputusan itu. Dan kita wajib ridha dengan yang diputuskan, duit 10.000 tadi, dan kita wajib syukur dengan itu duit 10.000. Nah, jadi bila kita dapat nikmat itu kita wajib 4. 1, ridha dengan dengan Allah, ridha dengan keputusannya, ridha dengan yang diputuskannya, wajib mensyukurinya. Karena ini ketentuan nikmat. Yang kedua yang kita terima bala. Bala sesuatu yang kadang menyenangkan kita. Mengapa kadang kadang menyenangkan kita? Bala, lampu pajak, bala. Makanya disuruh innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena kadang menyenangkan kita. Nah, kita dapat bala itu wajib 4. Pertama, wajib ridha dengan yang memutuskan Allah. Kita wajib ridha dengan keputusan Allah itu. Kita wajib ridha dengan yang diputuskan balanya itu. Dan kita wajib sabar atas Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 perkara. Yang ketiga yang kita terima dari Allah adalah kebaikan, taat, ibadah. Nah, itu pun 4 kita wajib. Pertama, kita wajib ridha kepada qadhi Allah. Wajib ridha kepada keputusan Allah. Wajib ridha kepada apa yang diputuskan Allah. Dan wajib kita mengingat nikmat dari Allah supaya jangan ujub. Kita misal telah menyelesaikan puasa pada hari ini.
puasa, buka sampai waktunya. Wajib kita 4. Ridha dengan yang memutuskan Allah. Ridha dengan keputusannya hari ini aku puasa. Ridha dengan yang diputuskannya puasanya itu. Yang keempat, bahwa ini semua adalah anugerah dari Allah. Nah, wajib juga itu. Yang keempat, syar, kejahatan, maksiat. Imma maksiatnya kita atau maksiatnya orang lain pada kita. Itu yang wajib 3. 3 aja. Umpamanya kita diputuskan melakukan maksiat. Kita wajib ridha kepada Allah yang memutuskan. Yang kedua, kita wajib ridha dengan keputusan Allah. Yang ketiga, kita membenci maksiat itu selaku yang diputuskan. Yang keempat, kita wajib tobat daripadanya. Kalau dari kita, kalau dari orang, kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Nah, misalnya anak kita berbuat maksiat, kita wajib ridha Allah yang memutuskan anak kita berbuat maksiat. Kada boleh kita kesal, kenapa anakku nang jadi ahli maksiat nih, maka aku sudah mendoakan siang malam. Nah, kada boleh itu. Kita wajib ridha anak kita yang dipilih Tuhan untuk pelaku maksiat. Kita wajib ridha dengan keputusan itu. Tapi kita benci dengan kemaksiatan si anak itu. Dan kita wajib amar ma'ruf nahi munkar kepada si anak yang melakukan maksiat tadi. Nah, jadi artinya apabila kita bisa menyikapi bahwa yang dari Allah kepada kita itu kita ridha, yang dari kita kepada Allah kita ikhlas, nah itu selamat sudah. Jadi kamu telah bahagia dengan 2 pokok ini dan beruntung di 2 negeri, dunia dan akhirat. Kemudian penjelasan tentang hakikat ikhlas. Nah, macam apa sebujurannya nangaran ikhlas itu. Hakikat ikhlas. Penjelasan tentang hakikat ikhlas. Ketahuilah bahwa setiap sesuatu itu dapat terupa bahwa ia dicampuri oleh yang lain. Setiap sesuatu itu mungkin dicampuri atau bisa dicampuri oleh yang lainnya. Emas bisa dicampuri lawan nang kada emas. Pirak bisa dicampuri lawan nang kada pirak. Banyu yang bersih bisa dicampuri dengan yang lainnya. Pokoknya setiap sesuatu itu mungkin bisa untuk dicampuri oleh yang lain. Apabila ia bersih dari campuran lainnya dan murni daripadanya, maka itu dinamakan yang murni. Emas apabila kada dicampuri oleh sesuatu, maka itu ngarannya emas yang murni. Perak apabila kada dicampuri oleh sesuatu yang lain, maka itu ngarannya adalah perak yang murni. Dan perbuatannya yang bersih dan yang murni dinamakan ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya ialah murni. Sesuatu yang tidak ada campuran selain daripada sesuatu itu, maka dinamakan murni atau ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, min baini parthi wa damil labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Artinya
berupa susu yang murni di antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, susu itu contoh. Susu itu adalah murni daripada darah dan daripada kotoran. Sehingga susu itu nyaman, mudah, bermanfaat diminum. Kalau susu itu sudah bercampur darah atau susu itu bercampur kotoran, maka susu itu jadi kada murni lagi. Bila susu itu kada murni lagi bercampur darah atau kotoran, maka kada mudah diminum dan bisa memudaratkan, membahayakan kepada yang meminumnya itu. Sesungguhnya kemurnian susu adalah bahwa tidak ada padanya campuran daripada darah dan kotoran dan dari setiap apa yang mungkin bercampur dengannya. Ikhlas itu berlawanan dengan isyrak, menyekutukan. Murni lawanannya adalah bersekutu, bercampur. Barang siapa tidak ikhlas, maka ia adalah orang yang menyekutukan. Siapa-siapa yang beribadah kada murni, kada ikhlas, berarti dia menyekutukan. Hanya saja syirik itu beberapa tingkat. Syirik beberapa macam jenisnya. Maka ikhlas dalam tauhid, ikhlas dalam hal tauhid itu berlawanan dengan tasyrik, menyekutukan dalam hal ketuhanan. Orang beriman tapi imannya kada ikhlas, nah berarti orang ini musyrik ngarannya dalam ketuhanan. Seseorang masuk Islam atau beragama Islam karena menjunjung perintah Tuhan dan bercampur lagi karena yang lainnya. Nah itu ngarannya kada murni, itu menyekutukan. Bila dalam hal ketuhanan menyekutukan itu, maka itu adalah musyrik. Dan syirik itu sebagiannya tersembunyi. Ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dan sebagiannya lagi jelas, syirik yang jali, yang nampak. Begitu pula ikhlas. Ikhlas dan lawannya itu sering datang pergi atas hati. Maka tempatnya adalah hati. Syirik dan ikhlas itu tempatnya di hati. Kadang-kadang ikhlas datang, syirik datang, pulang pergi antara dua itu. Dan sesungguhnya demikian itu pada maksud dan niat. Ikhlas, syirik itu pada niat, pada maksud. Dan telah disebutkan hakikat niat. Dan bahwa niat itu kembali pada memenuhi panggilan pendorong-pendorong. Manakala pendorong itu satu, pendorongnya cuma satu, inya sembahyang. Kenapa maka sembahyang? Karena didorong oleh satu hal. Kenapa inya menuntut ilmu? Karena didorong oleh satu hal.
Manakala pendurung itu satu, maka perbuatan yang timbul daripadanya dinamakan ikhlas, dengan dikaitkan kepada apa yang diniati. Nah, jadi kadang-kadang istilahnya selajur atau kebetulan itu kadang-kadang murni semata-mata satu. Aku hendak ke masjid sembahyang berjamaah, itu aja. Tujuanku hanya cuma hendak ke masjid sembahyang berjamaah. Tujuan lain kadada. Nah itu ngarannya adalah ikhlas. Apabila tujuannya itu bercampur lain-lain, aku ke masjid sembahyang berjamaah, sekaligus ini buliknya bertukar. Nah ini sudah bercampur, kada ikhlas lagi ngarannya. Maka barang siapa bersedekah dan maksudnya adalah riya semata-mata, maka ia adalah orang yang ikhlas. Kan ikhlas tadi murni artinya. Inya ini bersedekah semata-mata tujuannya supaya dipuji orang. Tujuan lain kadada. Ini ikhlas juga ngarannya, murni juga ngarannya, murni riaknya. Kada bercampur dengan lain-lain. Maka barang siapa bersedekah dan maksudnya adalah riya semata-mata, maka ia adalah orang yang ikhlas. Dan barang siapa yang maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah semata-mata, maka ia adalah orang yang ikhlas. Murni juga ngarannya. Tetapi kebiasaan itu berlaku dengan mengkhususkan nama ikhlas dengan maksud semata-mata mendekatkan diri kepada Allah dari semua campuran. Nah itu sudah jadi adat, sudah jadi istilah. Bila ikhlas itu tujuannya adalah murni semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kalau dari segi bahasa, ikhlas itu artinya murni. Nang kada baik murni ikhlas juga, nang baik murni ikhlas juga. Itu dari segi bahasa, kata-kata bahasa Arab ikhlas. Nah dalam istilah agama, ikhlas itu hanya dipakaikan untuk sesuatu yang murni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bercampur dengan yang lain-lain. Sebagaimana bandingannya tadi ilhad. Ilhad itu ingkar. Adalah ibarat dari kecundrungan. Ingkar. Ingkar itu bisa dipakaikan dia mengingkari kebenaran. Ingkar. Dia mengingkari kebatilan. Ingkar juga ngarannya. Baik yang diingkarinya itu kebenaran atau yang diingkarinya itu kebatilan, ingkar ngarannya. Tetapi itu dihususkan oleh adat kebiasaan dengan kecondrongan dari kebenaran. Namun adat kebiasaan menggunakan kalimat ingkar itu ingkar kepada kebenaran. Nah itu adat banahaja yang mengubahnya. Padahal kalau asal kata ingkar itu umum. Orang mengingkari kejahatan, ingkar juga ngarannya. Orang mengingkari kebaikan, ingkar juga. Tapi oleh adat kebiasaan dipakai ingkar itu biasa mengingkari kebenaran. Barang siapa yang penggeraknya itu semata-mata riya, inya bersedekah, inya beribadah,
semata-mata tujuannya adalah supaya dipuji orang, supaya mendapat keuntungan duniawi. Semata-mata itu, kada ada yang lainnya. Maka ia menghadapi kebinasaan. Maka orang ini akan binasa. Bapahala kada, digantiakan Tuhan kada, nang disedekahkan itu, dan di akhirat dia mendapat siksa. Siksa karena riyaknya itu. Barang siapa yang penggeraknya itu semata-mata riya, maka ia menghadapi kebinasaan. Jadi ada dua yang kita ketahui dengan jelas. Kalau kita beribadah semata-mata karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah, selamat, beruntung, bahagia. Kalau kita beribadah semata-mata karena riya, semata-mata karena dunia, tidak ada yang lain, binasa. Nah, ada hal-hal yang kada jelas apabila dalam satu ibadah itu bercampur antara riya dan karena Allah. Nah, itu yang jadi masalah kaina. Dan kami tidak berbicara mengenai itu riya tadi, karena kami telah menyebutkan apa yang berkaitan dengannya riya pada kitabur riya dari Rubu'ul Muhlikat. Dan paling sedikit urusannya riya adalah apa yang disebutkan dalam hadis, yaitu innal mura'iya yud'a yaumal qiyamah bi arba'i asamin. Ya mura'i, ya mukhadi', ya musyriku, ya kafir. Artinya sesungguhnya orang yang riya itu dipanggil pada hari kiamat dengan 4 nama, yaitu wahai orang yang riya, hai orang yang menipu, hai orang yang musyrik, hai orang kafir. Itu sudah cukup untuk menerangkan betapa jeliknya, jahatnya dalam pandangan Allah riya itu. Sesungguhnya kami membicarakan sekarang tentang orang yang terbangkit, terdorong untuk tujuan mendekatkan diri, tetapi pendorong ini bercampur dengan pendorong yang lain. Ada kalanya dari riya campurannya, atau dari lainnya daripada bagian-bagian nafsu. Nah, ini yang dibahas dalam masalah ini, yang bercampur dalam satu perbuatan ibadah. Inya bersedekah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ada, mengharapkan pujian orang ada. Contoh demikian adalah bahwa ia berpuasa agar memperoleh manfaat dengan pantangan yang hasil dengan puasa, beserta kasat mendekatkan diri kepada Allah. Bercampur dua. Ini ke dokter mengobati satu penyakit. Ujar dokter, ikam kaina isuk puasa. Kaina habis ikam puasa, datang ke tempat aku. Hendak memeriksa kayak apa darah ikam, kayak apa asam urat ikam, kayak apa gula ikam, kayak apa kolesterol ikam. Puasa dulu isuk kena puasa dulu isuk. Sampai sekian jam, 10 jam, 11 jam puasa, hanya rekam ke sini. Ujar si dokter lawan pasien tadi. Nah, si pasien ini berpikir, jaka puasa aku salajur, jaka puasa sunat salajur, kan pagun puasa juga. Nah, jadi puasanya itu terdorong
Satu, puasa sunat. Karena Allah sekaligus puasa memenuhi saran dokter karena untuk periksa kesehatan. Nah, kayak apa nih tuh puasanya? Apakah berpahala atau berdosa atau kada apa-apa? Berdosa kada, berpahala kada. Nah, itu yang jadi masalah. Atau contoh yang bercampur lagi, atau ia memerdekakan budak agar ia dapat terlepas dari ongkosnya dan kejelikan budi pekertinya. Orang ini berisi budak, berisi hamba sahaya. Kan hamba sahaya ini diberi makannya, ditanggung kehidupannya. Nah, hamba sahaya yang kita miliki ini orangnya budi pekertinya jahat. Orangnya kada kau diurus, kada kau ditata, maka ongkos haram. Ongkos haram diatur kada kau orangnya. Pikir-pikir jaka dimerdekakan ranai sudah. Nah, apakah memerdekakannya itu berpahala atau kada? Nah, ini yang jadi masalah karena bercampur di situ. Memerdekakan budak perbuatan mulia, memerdekakan hamba sahaya perbuatan yang sangat didorong oleh agama. Tapi tujuannya memerdekakan budak ini bukan semata-mata itu. Tujuannya memerdekakan budak karena budak ini orangnya punya akhlak kada baik dan punya biaya yang tinggi. Nah, apakah berpahala memerdekakan budak seperti itu? Atau ia menunaikan haji atau umrah sama haji juga agar sihat badannya dengan gerakan bepergian, atau ia terlepas dari kejahatan yang datang kepadanya di negerinya. Aku di kampungnya sakada aman baganana. Banyak yang menagih hutang. Baik umrah karena sebulan 2 bulan itu bisa sembunyi dulu. Nah, umrahnya ini kayak apa? Berpahala kada? Umrah sesuatu yang mulia, sesuatu yang dianjurkan agama, namun tujuannya itu adalah untuk menghindari, ada yang dihindarinya. Atau agar ia lari dari musuhnya di rumahnya, atau ia merasa bosan dengan istri dan anaknya. Muyak bini kada kau diurus, anak kada kau diatur, baik umrah aku rana. Nah, kayak apa umrahnya itu? Atau dari kesibukan yang dihadapinya, lalu ia bermaksud istirahat daripadanya beberapa hari. Sibuk setiap hari, pulang bulik ke toko, pulang bulik ke kantor, muyak sudah. Nah, istirahat dulu bawa umrah. Nah, istirahat dulu bawa naik haji. Nah, kayak apa naik hajinya itu? Apa kata masuk ikhlas atau kada? Karena dua tujuan. Satu, untuk menghilangkan kepenatan berusaha hari-hari. Dua, tujuannya untuk ibadah haji atau umrah tadi. Atau agar ia berperang dan agar ia membiasakannya dan mempelajari sebab-sebabnya dan mampu dengan demikian itu menyiapkan tentara-tentara dan membawanya. Orang berperang fisabilillah, hendak umpat juga berperang. Bagus umpat berperang itu fisabilillah. Cuma tujuannya sekaligus menguji ilmu nih, kayak apa ilmuku, kayak apa latihan menembak beberapa tahun sekolah tak bukti juga kan di sini. Itu tujuannya sekaligus untuk memanfaatkan ilmu yang ada pada inya, sekaligus untuk ibadah berperang. Atau ia mengerjakan salat di waktu malam dan ia mempunyai maksud menolak kantuk dari dirinya,
agar ia dapat mengawasi keluarganya atau kendaraannya. Ini orang runda, kunyuk-kunyuk runda, jangan bawa sembahyang pada kunyuk-kunyuk umpamanya. Nah, sembahyang tapi sekaligusnya karena runda itu, karena mengawasi kampungnya, mengawasi tempatnya, jaga malam, bawa sembahyang malam sekaligus. Nah, apakah sembahyang malam itu berpahala atau kada? Bila kada rundanya, pernah kada sembahyang malam kada, jaga runda benham ini. Atau ia mempelajari ilmu agar mudah baginya menarik harta yang mencukupinya. Baik belajar ilmu agama, karena kau mengajar cukup segan hidup. Nah, tujuan mencari ilmu sekaligus untuk mencari harta. Atau agar ia menjadi orang yang mulia di antara keluarganya. Menuntut ilmu tujuannya itu bercampur lawan karena Allah. Atau agar tanah ladangnya atau hartanya itu terjaga dengan kemuliaan ilmu dari kerakusan orang-orang jahat. Namun aku mengaji, aku alim, orang segan mengganggu harta-hartaku. Nah, jadi mengaji karena. Atau ia menyibukkan diri dengan belajar dan memberi nasihat kepada orang agar ia terlepas dari kesusahan diam atau hilang duka citanya dengan kelezatan pembicaraan. Ini mengajar semata-mata hanya untuk mencari kesibukan. Mengajar ilmu atau belajar ilmu hanya untuk mencari kesibukan. Atau ia menanggung dengan melayani para ulama dan orang-orang sufi agar kehormatannya itu sempurna di sisi mereka dan di sisi manusia. Ini kalau ada ulama-ulama yang datang, habaib-habaib, ini sampai menanggung biaya-biayanya. Tujuannya apa? Karena Allah dan supaya diperhitungkan orang. Melayani tuan guru, melayani orang-orang sufi. Jadi tujuannya supaya dihormati orang, sekaligus juga untuk ibadah. Atau memperoleh dengannya keramah tamahan di dunia. Atau ia menulis mushaf Al-Quran agar ia dapat membaguskan dengan kerajinan menulis akan tulisannya. Orang belajar khat, belajar menulis huruf Arab. Untung sudah belajar, coba ya nulis Quran, nah kayak apa sahatam Quran tulis baik kada tulisanku. Nah, bapahala kada menulis itu karena untuk melatih ilmu tadi. Atau ia menunaikan ibadah haji dengan berjalan agar ia dapat meringankan dari dirinya ongkos sewa kendaraan. Kan paling abdal naik haji itu berjalan kaki. Itu paling abdal sudah. Berjalan kaki. Karena berapa langkah kita menuju tempat suci, berapa langkah itu diperhitungkan sebagai ibadah. Tapi orangnya kikir, ini keluar ongkos. Mau aku bermuter berapa ongkos aku berjalan harana sekaligus memilih yang abdal. Nah, apakah bujur atau kada macam itu? Atau ia berwudu agar ia menjadi bersih dan dingin. Masa humap awak bau wudu nah. Tujuan apa? Sambil berdingin-dingin. Atau ia mandi agar ia harum baunya. Mandi Jumat sunat. Karena disuruh agama mandi Jumat sekaligus supaya awakku bau harum. Nah, dua bercampur ke itu. Atau ia meriwayatkan hadis agar ia dikenal dengan ketinggian isnad sanadnya. Atau ia i'tikaf di masjid agar ringan siwa rumah.
Orang-orang ziarah nang ka Jawa, urang di mana di masjid ya i'tikaf supaya inting ada bayar hotel tujuannya. Nah, apakah i'tikaf itu berpahala atau kada? Mairit biaya nih tujuannya. Atau ia i'tikaf di masjid agar ringan siwa rumah. Atau ia berpuasa agar ia dapat meringankan dari dirinya pulang pergi di dalam memasak makanan, atau agar ia dapat memusatkan diri dengan kesibukan-kesibukannya, lalu ia tidak disibukkan oleh makan. Atau ia bersedekah kepada peminta-peminta agar ia dapat memutuskan kesangatannya dalam meminta dari dirinya. Orang ini mucil minta, nah beri nah, muyak hampirnya minta-minta, nah kayak itu. Jadi memberi itu tujuannya supaya jangan minta-minta lagi. Karena seorang sudah bosan, sudah muyak melayaninya. Beri rana. Nah, apakah itu termasuk berpahala jadinya sedekah itu atau kada? Karena tujuannya bercampur antara ibadah bersedekah itu dengan supaya hilang bosan melayani orang yang minta-minta itu. Atau ia menjenguk orang sakit agar ia dikunjungi apabila ia sakit. Menghilangi orang garing. Nyaman kadang bila aku garing dihilanginya juga. Manulaki saruan. Nyaman kadang saruanku ditulakinya juga. Nah tujuan macam itu. Campurannya kayak itu. Campurannya ada kayak itu. Atau ia menghadiri jenazah agar dihadiri jenazah keluarganya. Aku kada turun ke orang mati nih kayaknya berusia seorang mati pula kada turuni orang juga kayak apa. Nah bercampur kayak itu. Atau ia berbuat sesuatu dari demikian agar ia dikenal dengan kebaikan. Di mana ada orang mati, datangi. Di mana ada orang garing, ilangi. Supaya orang tahu pada aku ini ketujuh berbuat baik. Nah, disebut dengannya dan dipandang kepadanya dengan pandangan kesalihan dan kewibawaan. Manakala pendorongnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ditambahkan kepadanya geritik hati dari semua geritik hati ini, sehingga amal itu lebih ringan atasnya dengan sebab perkara ini. Padahal ibadahnya itu adalah murni karena Allah. Tapi ditambah ada tujuan-tujuan dunia tadi, kalau jadi intingnya beribadah, jadi nyaman jadinya. Jadi ngarannya campuran itu mempengaruhi terhadap kenyamanannya beribadah. Amunnya bersedekah karena Allah semata berat. Tapi kalau aku bersedekah karena Allah sekaligus ada sedikit supaya aku dianggap orang pemurah, jadi mudah bersedekah, jadi ringan hati. Nah, jadi campurannya itu bisa meringankan beban ibadah. Sehingga amal itu lebih ringan atasnya dengan sebab perkara ini. Maka amalnya keluar dari batas ikhlas. Keluar dari batas ikhlas. Sejauh mana campuran itu mencampuri niat kita. Bila bercampur sedikit saja, sudah ada ikhlas lagi ngarannya. Namun apakah masih bisa Allah menerima nang kada ikhlas itu? Nah ini tergantung kena banyak mana campurannya itu dan macam apa bentuk campuran itu. Orang hendak naik haji umpamanya, hendak naik haji. Tapi tujuannya ini memang ibadah, tapi sekaligus menghindari kebosanan dalam rumah. Muyak dalam rumah sudah. Baik bawa naik haji ya. Nah, bercampur ngarannya.
Lalu si busan ini campurannya sampai di mana? Kalau hanya sekedar untuk meringankan ibadah, itu masih bisa diharapkan, masih bisa berharap kepada Allah. Tapi kalau bosannya ini merupakan pendurung nang menggerakkan inya berangkat haji, nah itu nang berat. Inya ini tahu berarti naik haji itu baik, cuma di rumah asa rame aja lagi, kada usah naik haji. Nah, berarti karena Allah kada cukup untuk naik haji itu menggerakkan inya. Tapi karena ibadah sekaligus juga karena inya muyak di rumah lalu berangkat. Nah, jadi pendurungnya bergampir dua sehingga terjadilah ibadah. Nah, ini nang berbahaya. Manakala pendorongnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ditambahkan kepadanya geritik hati dari semua geritik hati ini, sehingga amal itu lebih ringan atasnya dengan sebab perkara ini, maka amalnya keluar dari batas ikhlas. Dan keluar dari bahwa amal itu murni karena zat Allah Ta'ala, dan syirik berjalan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana agna syuraka anis syarikah. Artinya aku adalah paling tidak perlu di antara para penyekutu dari persekutuan. Artinya Allah kada akan menghiraukan amal-amal yang ada sekutu-sekutu itu. Allah kada menghiraukan amal ibadah yang bercampur-campur itu. Allah hanya perlu membutuhkan kemurnian kita agar bisa ibadah itu diterima di sisinya. Nah, jadi berpikir benar, maka hendak melakukan ibadah itu apakah murni karena Allah atau kada, atau murni karena Allah cuma ada campuran dikit kah? Nah, jadi berpikir bujur. Ada hadis mengatakan at-ta'anni minallah, perlahan itu daripada Allah. Termasuk gunanya perlahan itu adalah memikirkan sebelum ibadah itu apa niatnya ibadah ini, bujur-bujur apa kada. Jakanya ria ini kada berpahala, kurang lebih ini berdosa masalahnya. Ria bukan hanya kada berpahala, tapi berdosa, dipanggil Allah kena wahai penipu, wahai orang kafir, wahai orang musyrik di hari kiamat. Manusia bertalian erat pada keuntungan-keuntungannya. Lagi tenggelam dalam nafsu syahwatnya. Sedikit sekali suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatannya dan suatu ibadah dari ibadah-ibadahnya itu dapat terlepas dari keuntungan-keuntungan dan maksud-maksud yang segera dari jenis-jenis ini. Sedikit sekali orang itu beribadah nang bujur-bujur murni karena Allah, pasti ada campurannya. Maka karena itulah dikatakan, barang siapa selamat baginya dari umurnya sekejap mata yang ikhlas karena Allah, maka ia selamat. Orang tuh beribadah umpamanya sepanjang umur hidupnya beribadah, ada sebuting ibadah aja yang dia pernah ikhlas, sudah selamat. Berapa ribu kali, berapa ratus kali kita melakukan ibadah sepanjang hidup, sekali aja ada ikhlas, selamat. Kenapa dikatakan demikian? Demikian itu karena kemuliaan ikhlas dan sulitnya membersihkan hati dari campuran-campuran ini tadi. Bahkan yang ikhlas adalah yang tidak ada pendurung atasnya kecuali mencari kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dan keuntungan-keuntungan ini kalau ia menjadi pendorong satu-satunya, maka tidak tersembunyi kesulitan perkara itu atas orang yang melakukannya. Kalau pendorongnya murni karena Allah, jelas nyaman hukumnya. Pendurungnya semata-mata bukan karena Allah, nyaman kita menghukumkannya, riya itu. Sesungguhnya kami memperhatikan pada suatu yang apabila maksudnya yang pokok adalah
mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan ditambahkan kepadanya perkara-perkara ini. Nah ini yang jadi pikiran, jadi masalah kita. Pokok kita ibadah karena Allah. Pokok kita naik haji umrah karena Allah. Pokok kita bersedekah karena Allah. Tapi ada campuran-campurannya di belakang itu. Kemudian campuran-campuran ini ada kalanya berada dalam tingkatan muwafaqah, mencucuki, atau pada tingkat musyarakah, bersekutu, atau pada tingkat muawanah, membantu, sebagaimana telah terdahulu keterangannya pada niat. Nah campuran itu ada hanya sekadar muwafaqah, sekadar kebetulan. Aku naik haji, aku ke Makkah, tujuanku utamanya adalah umrah atau naik haji, itu yang utama. Cuma kebetulan di Makkah itu ada berisi kula-kula, sekaligus saya silaturahmi. Nah itu kebetulan benar aja. Jakanya ada kula di Makkah, tetap naik haji juga inya. Nah itu muwafaqah ngarannya. Nah ada tingkat musyarakah. Nah musyarakah ini bersekutu. Karena di Makkah ini ada kula, ada anak, ada minanto, ada cucu, sekaligus umrah. Nah jadi tujuan berangkat dua, umrah sekaligus melihati anak cucu kayak apa di sana. Nah ini bersekutu pendurungnya. Nah ini jadi masalah kayaknya. Atau pada tingkat muawanah, tingkat menolong. Di Makkah ada anak cucu, inya umrah, inya naik haji, tetap naik haji. Walaupun kalau ada anak tetapnya naik haji juga, cuma berat naik hajinya. Karena ada anak jadi rajin. Nah itu benar aja. Berat lawan ringannya itu, nah itu muawanah. Sebagaimana telah terdahulu keterangannya pada niat.